Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan bikin tutorial tentang cara bagaimana menginput tindakan dan swab di rawat inap. Ini sudah terbuka si meresnya. Nanti kalian buka terlebih dahulu di Windows. Biasanya ada di shortcut namanya aplikasi. Nah, kalau sudah nanti keluar seperti ini. Nanti login dulu. Login nanti menggunakan NIK nomor induk karyawan masing-masing, ID adminnya diisi dengan NIK, passwordnya pun sama dengan NIK. Untuk saya menggunakan akun admin. Ya, jika sudah login, nanti akan aktif menu-menunya yang tadi mati dan tulisan login akan berubah menjadi logout. Nah, untuk pasien rawat inap itu ada di menu rawat inap. Nanti kalian pilih di rawat inap, lalu nanti akan muncul pasiennya yang dirawat inap. Di sini di rawat inap ini akan tampil semua pasien-pasien yang dirawat inap, baik yang di lantai 2 maupun yang di lantai 3. Nah, untuk mencari pasien yang mau kita pilih, di sini ada fitur filter di bawah. Untuk fitur filter ini ada untuk mencari pasien yang belum pulang. Nanti jika kalian klik di radio button yang belum pulang atau tombol yang belum pulang, nanti misalkan kalian pilih tanggalnya 26, berarti nanti ini mencari pasien yang belum pulang di tanggal 26. Jika kalian klik tombol checklist, nanti akan muncul berarti ini semua pasien yang belum pulang di tanggal 26. Jika kalian misalkan pilihnya di tanggal masuk, misalkan yang tanggal masuk di tanggal 21, dari tanggal 21 sampai tanggal 26, berarti ini akan mencari pasien yang masuk ke rawat inap dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Jika kita klik checklist, nah ini tidak ada, berarti artinya tidak ada pasien yang masuk di tanggal 21 sampai tanggal 26. Coba kita cari yang ada dari tanggal 1 misalkan. Nah, ini banyak ya. Atau mencari pasien yang sudah pulang ya, nanti sama, tinggal diganti nih periode tanggalnya, bisa untuk mencari hari ini saja atau mencari dari tanggal sebelumnya sampai tanggal selanjutnya, misalkan dari tanggal 1. Nah, ini berarti yang sudah pulang ada 2, dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Oke, lalu di sini juga ada kolom kamar. Di sini untuk filter mencari pasien berdasarkan kamar. Misalkan kita cari pasien kamar yang ada di Nabawi 1. Terus nanti tinggal pilih lagi, kita mencari kamar Nabawi 1 tuh untuk pasien yang sudah pulang, yang masuk atau yang belum pulang. Coba kita yang belum pulang ya. Kita klik checklist lagi untuk mencarinya. Nah, ini ada 2. Untuk pasien yang belum pulang dari tanggal 1 sampai tanggal 26 yang ada di kamar Nabawi 1. Ini betul kamarnya ada di Nabawi 1. Oke, atau kalian bisa mencari berdasarkan nama. Misalkan pengen mencari nama Yanti, ketik di keyword, di kolom keyword ini nama Yanti, langsung klik checklist, nanti akan muncul nama Yanti di pencarian ya. Ini sekilas tentang fitur filter untuk mencari pasien. Jadi tadi ada berdasarkan belum pulang, pasien yang belum pulang, pasien yang masuk, dan pasien pulang ya. Lalu bisa mencari berdasarkan kamar dan mencari langsung nama pasiennya. Oke ya. Selanjutnya kita akan menginput SOAP atau swab dan tindakan dokter. Caranya bagaimana? Akan kita pilih dulu di sini, klik semua, klik tombol cari biar muncul semua. Nah, misalkan kita pilih yang belum pulang nih, yang pasien Yanti Rahayu. Kita pilih dulu sampai nanti warna merah hurufnya. Oke, artinya itu sudah kepilih. Terus langsung klik kanan. Setelah klik kanan, di sini banyak menu, nanti pilih yang tindakan dan pemeriksaan. Lalu pilih lagi yang data tagihan tindakan rawat inap, bukan yang rawat jalan. Oke, karena di sini pasien rawat inap. Kita pilih yang data tagihan tindakan rawat inap. Nah, lalu akan muncul halamannya.
Nah, yang pertama muncul itu untuk tab pemeriksaan. Nah, di sini adalah untuk menginput SOAP-nya, subjeknya, objeknya, assessment plan, dan bisa menginput TTV-nya. Oke. Nah, untuk di perawatan, info dari teman-teman perawatan, SOAP itu kan diambil dalam satu shift itu hanya satu kali, ya. Tetapi untuk TTV kan bisa beberapa kali dalam satu shift itu. Nah, yang diinput di sini itu untuk SOAP yang satu kali dalam satu shift dan TTV yang terakhir yang berbarengan dengan pas bidan atau perawat ngambil swab ke pasien. Kita contoh misalkan kasih subjek, misalkan subjeknya keadaan baik, misalkan keadaan baik apa, objeknya misalkan KU nya kita isi kesadarannya baik, terus apa tuh biasanya keluhannya kompos mentis tuh apa. Ini contoh aja ya, nanti kalian isi berdasarkan apa yang ada di berkas rekam medis. Jadi yang ada di berkas rekam medis itu kalian isi lagi ke Simeres. Kayak gitu. Untuk sementara mungkin akan berjalan dua sistem antara manual dan di Simeres, tapi mungkin ini berjalannya waktu yang di manual akan ditinggalkan, tapi sementara masih berjalan dua sistem, yang manual di rekam medis dan di sini. Asesmennya misalkan pasien baik gejala-gejala. Plannya misalkan terapi dilakukan terapi. Sekali lagi nih hanya contoh ya, nanti kalian isi berdasarkan yang ada di rekam medis hasil kalian ambil swab ke pasien. Suhunya misalkan kita isi pasiennya suhunya 36, tensinya misalkan 110/90. Nah, jika misalkan kalian tidak mengukur tinggi badan, berat, nadi ataupun respirasi atau GCS dan alergi, itu tidak apa-apa, tidak harus diisi kalau kalau datanya tidak ada. Jadi isi saja berdasarkan apa yang ada di rekam medis. Jadi yang tidak diisi dibiarkan saja, misalkan seperti ini. Jika sudah selesai, klik simpan di pojok kiri bawah satu kali saja. Nah, maka silakan turun ke bawah, artinya ini sudah tersimpan apa yang tadi kita input. Oke. Nah, nanti di shift selanjutnya pun sama seperti itu. Jadi setiap shift kan melakukan satu kali swab, ya. Jadi nanti diinput di setiap shiftnya. Oke. Nah, lalu di sini ada tanggal rawat. Jika misalkan nanti pasien sudah dirawat 3 hari, berarti nanti kalian pilih di sini tanggalnya dari pas pasien pertama itu masuk rawat inap sampai terakhir kapan dia dirawat. Karena kalau misalkan kalian tanggal 26 saja, nanti akan tampil SOAP atau swab yang diinput di tanggal 26. Oke. Jadi ini untuk menampilkan tanggal swab kapan diinput. Oke. Nah, gimana misal ada data yang salah dan ingin diganti. Nah, untuk mengganti data yang sudah tersimpan, caranya seperti ini. Pertama, klik dulu yang mau diganti, misalkan yang sudah tersimpan tadi kita klik dulu satu kali atau sampai muncul di atas di sini. Nah, jika sudah dipilih, kalian ganti terlebih dahulu apa yang mau diganti. Misalkan subjeknya keadaan menjadi buruk, keadaan pasien menjadi buruk, suhunya misalkan naik jadi 39, tensinya misalkan dari 110 misalkan jadi 90/90. Nah, jika sudah selesai, jangan kalian mengklik simpan, tapi klik tombol ganti, ya, karena ini judulnya untuk mengganti data yang sudah tersimpan. Klik ganti, ya, maka otomatis data akan terganti. Kita lihat tensinya jadi 90/90, keadaan buruk suhu 39, ya. Nah, lalu untuk menghapus bagaimana jika misalkan data yang kita sudah input emang salah dan ingin dihapus. Untuk menghapus, klik di kolom P dicentang, ya.
Jika misalkan nanti banyak yang dipilihnya, yang dihapusnya, berarti tinggal dicentang saja data mana saja yang mau dihapus. Jika sudah, klik hapus. Oke, ini sudah terhapus. Nah, ini tentang input SOAP dan TTV ya. Selanjutnya kita bahas tentang penanganan dokter. Tab penanganan dokter. Di sini tab penanganan dokter fungsinya untuk menginput tindakan dokter. Tindakan dokter. Nah, di sini ada kolom dokter. Kolom dokter ini adalah nanti dokter siapa yang memberikan instruksi untuk melakukan tindakan, atau siapa dokter yang melakukan tindakan. Jika misalkan dokternya tidak sesuai, nanti pilih di sini ada tombol pin, dipilih. Lalu di sini ada list nama dokter. Nanti jika kalian males scroll ke bawah ya atau mencari, tinggal langsung pencarian di keyword. Misalkan cari dokter Win misalkan. Nanti klik checklist, akan muncul Dr. Win Irwan. Cara pilihnya dipilih dulu, langsung klik tombol spasi sekali saja. Nah, maka akan data terpilih. Lalu tindakannya kalian pilih juga, di bawahnya ada kolom tindakan atau tagihan. Kalian pilih di pin yang pertama ya, yang pin yang pertama. Nah, di sini banyak ada list tindakan yang nanti kalian pilih. Nah, untuk pencarian kalian bisa cari di keyword, misalkan tim visit, dokter visit, jasa visit. Nah, nanti di sini ada jasa visit, dokter spesialis, dan dokter umum. Ini banyak kategori perawatannya berdasarkan ruang dan kelasnya. Nah, nanti kalian pilih yang kelas 1 berdasarkan pasien itu kelas apa dirawatnya, dan pilihnya berdasarkan dokternya. Kalau misalkan yang dokter spesialis, berarti pilih yang jasa visit dokter spesialis, jangan dokter umum. Misalkan yang ini ya, jasa visit dokter spesialis. Cara pilihnya sama, dipilih dengan menggunakan tombol spasi, bukan enter. Pilih sekali, maka akan langsung muncul. Nah, jika sudah memilih dokter dan tindakan yang dilakukan oleh dokter, baru klik simpan di pojok kiri bawah. Simpan. Ya, maka datanya akan langsung turun ke bawah, artinya data sudah berhasil disimpan. Oke. Nah, jika ingin mengganti, tidak bisa seperti tadi swap. Jadi kalau misalkan data tindakan, jika ingin diganti, itu harus dihapus terlebih dahulu, baru input lagi seperti awal. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapus, dipilih dulu tindakan yang mau dihapus, lalu klik tombol P, kolom P di checklist. Nanti jika sudah, klik hapus. Ya, maka data akan terhapus. Jika ingin menginput lagi, sama caranya. Nanti pilih dokternya, misalkan dokternya kita ganti lagi jadi dokter Vista Divi. Cari di pencarian nama Vista, dia akan muncul dokter Vista Divi. Kalau nanti di checklist dulu agar muncul, dipilih dengan menggunakan tombol spasi. Lalu tindakan tagihannya pilih di pin yang nomor 1 ya, bukan di nomor 2. Dipilih. Lalu cari di pencarian di keyword, misalkan jasa on call, misalkan on call. Penulisan seperti ini ya, on call-nya tidak menggunakan spasi, on call. Nah, nanti kalian pilih sama juga yang dokter spesialis dan berdasarkan kelasnya, dia dirawat di kelas mana. Kalau sini muncul kelas 1. Dan tarif di sini sudah muncul berdasarkan jenis pembayaran pasien. Jika misalkan pasien dirawat menggunakan pembayaran tunai, maka otomatis tarif di sini akan muncul tarif tunai saja. Tetapi jika pasien itu dirawat menggunakan asuransi atau BPJS, maka otomatis tarif yang di sini sudah muncul tarif BPJS dan asuransi saja. Jadi sudah muncul berdasarkan jenis pembayaran dan ruang rawat atau kelas rawat. Nah, misalnya kita pilih yang jasa konsultasi dokter spesialis on call. Ya, kita pilih.
lalu kita pilih dengan spasi ya, langsung kepilih, langsung klik simpan pojok kiri bawah, satu kali saja ya, maka data akan tersimpan turun ke bawah. Oke ya, mungkin ini saja untuk cara menginput swab dan tindakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.